Yang bilang begitu kalau jalan semuanya. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semua? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah. Alhamdulillah pada sarapan. Karena lebih baik kita sebelum mulai belajar itu sarapan dulu ya, supaya kita lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba tolong dicek kolong meja, kolong kursi, kalau ada sampah, tolong dibuang dulu di tempat sampah ya. Ada yang mau dibuang? Boleh dibuang dulu. Belum masuk lagi ya seperti ini. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya adalah dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Ini ya. Ahmad Ali, Adel, Ahmad Fadil, Alia, Anggi, Ashifa, Benedicto, Bimo, Cynthia, Dinda, Erni, Galang, Gabriela, Hayratun, Kezia, Inara, Laudi, Meila, Mesianis, Siraj, Naila, Naura, Rahel, Tiara, Yesi, Zaskia. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Totalnya ada 26 siswa. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kita breaking dulu. Ibu ingin mengetes kemampuan konsentrasi kalian, kira-kira masih ada yang ngantuk atau enggak. Jadi tolong perhatikan gestur Ibu dan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu bilang mata, berarti pegang tapi nanti Ibu nggak pegang mata, Ibu pegangnya kepala gitu, misalnya rambut. Ibu pegang dengkul, Ibu bilang dengkul, kalian pegang dengkul, tapi nanti Ibu nggak pegang dengkul. Paham ya? Oke. Perhatikan ya. Pegang dengkul. Beda. Pegang hidung. Oke. Pegang mata. Oke, pegang hidung lagi. Oke, terakhir pegang bahu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kami kesini ya, karena lumayan masih pagi. Nah, sebelumnya nih, Ibu ingin kita review materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Materi kita apa sih? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, good. Kalau gitu ada yang masih ingat pengertian pertumbuhan ekonomi apa? Bella apa? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Oke, jadi suatu kondisi di mana PDB kita itu
meningkat di suatu negara atau di suatu daerah itu pertumbuhan. Kalau pembangunan ekonomi ada yang masih ingat, Gabriel? Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan nilai kegiatan ekonomi. Oke, kalau pembangunan ekonomi dia itu pertumbuhan ekonomi, tapi di dalamnya ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya struktur ekonominya agraris berpindah ke sektor ekonomi industri. Nah, jadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini harus jalan, nggak bisa misah-misah ya. Jadi mereka itu harus secara beriringan. Oke, untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berarti masih pada ingat. Nah, selanjutnya untuk hari ini, di pertemuan hari ini, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Nah, harap tidak ada yang searching ke Google, ke internet. Kenapa? Karena yang namanya pretest ini untuk menguji kemampuan awal kalian. Seperti itu ya. Oke, dikerjakannya sekitar 7 menit cukup ya, karena cuma 5 soal aja bikin. Yang udah selesai boleh dikumpulkan ya.
Masih ada yang belum? Semua ya. Oke, jadi pretest ini fungsinya supaya kita tahu kemampuan dasar awal kalian. Jadi gak perlu kalian harus dapat nilai bagus, malah ini harusnya apa adanya. Nah, baru setelah post-test, nilainya setelah kalian mendapatkan pelajaran, baru hasilnya seperti apa, jadi kelihatan peningkatannya. Seperti itu. Sebelumnya Ibu udah kirim bahan ajar ke kalian, apa sudah diterima? Apa sudah dibaca di rumah? Sudah. Oke, good. Nah, kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Di materi kita hari ini adalah tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Oke, sebelumnya Ibu akan kasih quote kalian dulu dari Buya Hamka. Pernah dengar nama Buya Hamka? Beliau siapa sih? Penulis, sastrawan ya. Jadi beliau ini membuat quote yaitu, kalau hidup sekedar hidup, keraja riba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Intinya dari quote ini apa sih yang bisa kita petik? Bahwa kita hidup di dunia itu punya tujuan. Kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kita juga gak cuma asal kerja, asal dapat uang doang, tapi kita juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya. Jadi kita di sini kerja juga untuk mencari berkahnya, nah hanya untuk mencari uang seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan student center learning. Student center learning artinya model pembelajaran yang berpusat kepada kalian. Ini adalah suatu pendekatan belajar dan model pembelajaran problem based learning. Nanti Ibu akan memberikan masalah kepada kalian dan kalian diminta untuk mencari solusinya. Tujuannya yang pertama, kalian dapat menguraikan pengertian ketenagakerjaan, membandingkan jenis-jenis tenaga kerja, dan menganalisis permasalahan tenaga kerja di Indonesia dengan tepat. Nah, ada 3 penilaian yang akan Ibu terapkan kepada kalian, yang akan Ibu nilai dari kalian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari aspek religius. Tadi kita sudah berdoa bersama. Lalu ada aspek disiplin. Semuanya seragamnya udah pada lengkap atributnya? Terus ada aspek kerjasama. Nanti kalian pada saat diskusi ya harus bekerjasama semuanya, nggak ada yang menyendiri. Berarti 4 nih. Satu lagi yang terakhir adalah sikap aktif. Jadi semuanya harus aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada aspek pengetahuan. Itu dari post-test, pre-test dan post-test yang kalian lakukan tadi ya, dan nanti di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan dari presentasi kalian setelah pemecahan masalah. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi.
menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menguraikan pengertian ketenaga kerjaan, membandingkan jenis-jenis tenaga kerja, dan menganalisis masalah ketenaga kerjaan dengan baik. Nah, selanjutnya ini masuk lagi di materi kita. Ada yang tahu nggak ketenaga kerjaan itu apa sih? Kayak Kinara. Ketenaga kerjaan itu adalah segala hal bentuknya berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berarti benar ya yang dibilang sama Tiara ya? Kinara, sorry. Boleh tepuk tangan buat Kinara. Ya, berarti ada yang tahu nggak masa sebelum kita kerja itu ada masa apa sih yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan? Sebelum kerja biasanya kita ngapain dulu supaya diterima kerja? Melamar pekerjaan, melamar dari lowongan pekerjaan. Itu benar. Yang kedua, saat masih kuliah biasanya orang-orang itu melakukan magang. Oke, jadi sebelum bekerja ada program pemagangan dan perusahaan itu harus membuka lowongan pekerjaan. Kalau selama bekerja, tenaga kerjanya prosesnya ada apa sih selama bekerja? Ada proses pengupahan. Jadi kan kalau kita kerja dikasih upah atau pendapatan ya. Terus habis itu ada yang namanya pemberian kesehatan dan keselamatan kerja. Makanya tenaga kerja itu ada yang diberikan apa sih namanya program BPJS ya, itu supaya selama bekerja kesehatan dan keselamatan mereka terjamin. Kalau setelah masa kerja, kira-kira apa ya? Pensiun, itu buat PNS biasanya ada pensiun. Kalau tenaga kerja karyawan swasta apa? Dapat apa? Pesangon, sampai sini paham berarti ya? Oke. Nah, dalam ketenaga kerjaan itu berhubungan dengan yang namanya jumlah penduduk. Coba ibu minta tolong bacain dalam jumlah penduduk itu apa? Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Lanjut lagi. Penduduk dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Oke, penduduk adalah banyaknya orang yang berdiam di suatu wilayah negara. Tapi kita penduduk apa bukan? Penduduk dibagi jadi dua kelompok, kelompok penduduk usia kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Kalian masuknya penduduk usia kerja atau bukan usia kerja? Usia kerja. Kenapa bilang usia kerja? Iya, karena penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Kalau kalian usianya berapa? 17. Nah, ada yang 16, 17, berarti kalian sudah masuk ke penduduk usia kerja. Nah, ada juga yang tidak termasuk penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan penduduk yang berusia di atas 64 tahun. Berarti yang masih kecil dan yang sudah lansia ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Bahasa gampangnya kesempatan kerja ini adalah lowongan pekerjaan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Tadi kita udah belajar tentang penduduk ya. Penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Tadi ada yang masih ingat penduduk usia kerja usianya berapa sampai berapa tahun? 15 sampai 64 tahun. Kalau bukan usia kerja, di atas 65 tahun. Lalu penduduk usia kerja dibagi menjadi dua. Ada yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja di mana mereka itu digolongkan orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang
yang di dalamnya itu termasuknya pelajar, ibu rumah tangga, dan penerima pendapatan. Maksudnya penerima pendapatan di sini misalnya orang yang udah dapat harta warisan banyak, dia mau kerja boleh, nggak kerja juga boleh karena dia udah punya banyak harta, ibaratnya seperti itu. Nah kalau kalian masuknya ke angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan, ya. Jadi kalian tidak bisa dibilang sebagai pengangguran karena kalian di sini statusnya adalah sebagai pelajar. Yang mengatakan pengangguran atau bukan? Bukan, karena dia bukan angkatan kerja. Sampai sini paham? Oke, Bu. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis tenaga kerja. Coba Ibu minta tolong bacain Adel yang berdasarkan sifatnya. Ini tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja rohaninya atau bisa dibilang non fisik, dan tenaga kerja jasmaninya atau bisa dibilang fisik. Oke, berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, rohaniyah dan jasmaniyah. Kalau rohaniyah itu dia yang non fisik. Jadi tenaga kerja yang ini adalah tenaga kerja yang dia itu lebih mengedepankan kepada ide-idenya, kepada gagasan, kepada pemikiran. Kira-kira contoh pekerjaan apa sih yang lebih pakai gagasan atau lebih pakai apa? 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 Desainer. Oke, itu kan pemikirannya dia ya, idenya dia ya. Setelah itu apa? Pekerja korporat. Terus apa lagi? Yang butuh ide-ide, arsitek. Buat nih benar semua ya. Rene, Naila, Dinda. Ada lagi yang lain? Yang di rumah sakit? Dokter, ya itu kan dia juga butuh pemikiran yang bagus. Terus tenaga kerja jasmani yang kebalikannya. Kalau dia tenaga kerjanya lebih mengedepankan tenaga. Kira-kira pekerjaan apa? Petani, ya kita pakai fisiknya ya. Terus Bangunan. ya beli bangunan, sopir dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, oke, jelas. Selanjutnya Lodi tolong bacain. Jenis tenaga kerja berdasarkan kalian dibagi bedakan sebagai berikut. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, yang pertama tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja tersebut harus menempuh pendidikan formal atau non formal terlebih dahulu. Kira-kira contoh pekerjaannya apa? Guru, dokter. Tadi yang Linda juga bisa ya, arsitek ya, desainer dan lain sebagainya. Kalau tenaga kerja terlatih, dia butuh latihan, butuh pengalaman bertahun-tahun. Kira-kira montir, ya. Selanjutnya apa lagi? Tukang las dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya pemulung. Tadi ya kuli bangunan ya dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, selanjutnya apa aja sih masalah ketenaga kerjaan yang kalian tahu, yang kalian dengar dari berita? Pengangguran, tingkat pendidikan yang masih rendah, SDM-nya masih rendah. Terus persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena tenaga kerja itu lebih banyak adanya di pulau Jawa, ya. Orang pada berbondong-bondong datangnya di ibu kota ya. Terus itu tadi baru berapa ya? 3 ya. Apa lagi? Serbuan tenaga kerja asing itu juga merupakan masalah karena Indonesia rakyatnya udah banyak. Kalau ditambah serbuan rakyat asing tenaga kerja asing berarti akan semakin berkurang kesempatan kita. Oke. Selanjutnya, oh ini ada gambarnya. Kalau ini gambarnya coba lihat ada pulau-pulau di Indonesia. Bisa dilihat ya di Pulau Jawa titik-titik ini. Berarti dia lebih banyaknya di Pulau Jawa. Berarti masalahnya tadi yang cocok dengan yang sudah disebutkan adalah persebaran yang tidak merata, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang selanjutnya, kira-kira ini masalahnya apa? Tahun berarti masuknya ke pendidikannya yang masih rendah. Selanjutnya, guru bukan budak. Kira-kira masalahnya apa nih?
upah minimum ibaratnya kesejahteraan buruh yang belum termaksimalkan ya. Selanjutnya itu pengangguran, ini gampang banget. Dan yang terakhir udah ada tulisannya serbuan tenaga kerja asing. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Tugasnya dari gambar yang sudah ditampilkan tadi ada 5 gambar. Masing-masing kelompok menganalisis dan memecahkan satu kasus atau permasalahan. Tadi ada berapa masalah? 4 atau 5? Nah, 5 ya. Menurut kelompok kalian, ini kita langsung bikin kelompok aja dulu ya. Ibu sebelumnya udah bikin kelompok, coba dulu per kelompoknya. Di sini ada. Coba. Itu kan tadi siapa masuk mau di sini ya? Kelompok 1 di sini ya, Rame atau Geja kerja sama Erni. Adel, Inara, Alia, Syifa. Laki-laki boleh masuk. Harapun ya, boleh masuk sini. Selanjutnya kelompok 3, ini udah ya. Oke, good. Bel, Nemo, Adinara, Sira, Asma, atau Mumpaan. Coba kalau spesial itu besar. Oke, boleh dibuka backlocknya. Oke, ini dari kelompok ya. Jadi tugas kalian adalah dari gambar 5 gambar yang tadi Ibu bagi kelompok ya, ada 5 masalah. Kalian klasifikasikan masalah apa dari gambar tersebut. Oh ya, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD di tertulis. Kelompok 4 ini ya. Ini juga ya. Sini ya, ini aktif. Oh iya.
Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ini boleh searching, boleh dari bahan aja dulu ya. Kalau ada kesulitan atau kendala, Ya Allah. Iya, Bu. Kita permasalahan cari belakangnya ada sih. kalau bandingnya dua kalau kan paling baik Apakah ada kendala? Kayaknya ada yang bakal ajar gue ya.
Terus pelajarannya berarti Jakarta mungkin Jawa boleh. Mana tuh yang itu asal enggak kok ini saya di itu ya.
Oke, udah selesai semua ya. Udah siap buat presentasi? Ya, siap ya. Yang sudah selesai harap kirim hasil presentasinya ke WhatsApp Ibu ya. Yang udah siap mau kemana? Bapak ini udah siap? Siap ya? Oke, satu Ibu setting dulu ya. Dari ada yang di enak, ada yang Oke,
Kelompoknya ini sudah selesai, Bu. Nih, ya, bentar ya. Dari kelompoknya aja dibikin ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai dari kelompoknya Kinara, boleh? Nanti bacanya berarti dari laptopnya ya. Atau dikirim ke handphonenya, jadi masing-masing anak lihat dari handphone.
bisa aku jelaskan. Oke, boleh maju kelompok yang Kinara. Buat yang lain sebelum presentasi jangan lupa perkenalkan dulu ya. Nah, PDK udah selesai, boleh nah, buat yang ada kelas oke, baik, makasih ya. Kalau ini penjelasan dari temennya ya. Nanti setelah teman-teman yang menjelaskan, boleh bertanya mungkin satu pertanyaan aja dari masing-masing kelompok ya. Baik, supaya semuanya masih punya banyak waktu. Oke, baik, boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai tingkat pendidikan dan keterampilan SDM yang masih rendah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan diri dulu. Saya moderator Bidara Nurul Karina. Saya adalah Fernisa. Saya ada Putri ya. Saya si Pendu. Saya adalah saya Baik, kita pada presentasi ini poin yang akan dibahas itu penyebab dari SDM yang rendah, terus fakta-fakta atau data lapangan SDM rendah itu di Indonesia, kemudian yang terakhir gimana cara mengatasi SDM yang rendah. Poin yang pertama akan dibacakan oleh Daya saing sumber daya manusia Indonesia berada di urutan ke-50 dari 141 negara. Kok bisa? Alasannya kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia dalam kategori rendah dan rendahnya kualitas SDM disebabkan pula oleh rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Sudah saatnya bangsa Indonesia sekarang berusaha pemerintah untuk peduli meningkatkan pendidikan sebagai modal dasar semua komponen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satu, pendidikan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pendidikan penduduk Indonesia masih relatif rendah di Indonesia. Antara lain, satu, biaya pendidikan relatif mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk, terutama penduduk yang mempunyai penghasilan rendah. Dua, minat menyekolahkan masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan kurang, yang masih belum memadai dan proporsional, dan dengan kualitas dan kesejahteraan guru. yang kedua kesehatan. Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Sebab tidak beruntung sakit. Kondisi kesehatan dan gizi anak di Indonesia masih diprihatinkan. Rendahnya derajat kesehatan imunitas masyarakat menjadi lebih banyak dari anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yang tinggal di wilayah pedesaan serta wilayah dengan penyediaan pelayanan sosial dasar yang tidak memadai. Fakta dalam BPJS menunjukkan bahwa BPJS di Indonesia masih belum dominasi oleh BPJS ke bawah atau 30% sekolah di program SD dan program SD itu sekitar 39,10% Februari 2022. Sisi lain, data terkait dengan pelaporan berdasarkan pendidikan yang didominasi oleh data 10,38% bulan Februari 2022. Menurut pengamatan data data ditunjukkan dari dalam mengatasi SDM yang berdasarkan dan tidak teruji, yaitu sistem pendidikan yang baik, pendidikan terapat, sistem pendidikan pendidikan mengembangkan masyarakat.
presentasi kami sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, yang ingin ditanyakan tadi masalahnya itu terkait pendidikan atau SDM di Indonesia yang rendah ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Boleh satu pertanyaan aja? Ya, yang ingin ditanyakan? Enggak, udah jelas? Oke, tadi permasalahannya kan SDM ya. Solusinya apa? Coba boleh diulang lagi dari perbaikan kurikulum ya. Ya. Apalagi coba dibacain. Gunakan SDM yang melalui berbagai diklat, kompetensi, dan pembinaannya. Lalu yang ketiga, membina dan mengembangkan masyarakat sebagai penolong utama dalam proyek pembangunan. Iya, dan juga ada yang namanya program dari pemerintah yaitu wajib sekolah ya. Ini kan kalian kan kita sekolah di negeri, itu kalian ada bayaran? Nggak ada. Itu sebenarnya adalah salah satu program dari pemerintah supaya semua masyarakat itu bisa ikut sekolah untuk perbaikan pendidikan seperti itu. Terus tadi juga ada pelatihan ya, itu juga program dari pemerintah supaya masyarakat Indonesia itu semuanya bisa mengenyang pendidikan seperti itu ya. Baik, cukup sekian ya dari kelompok berapa di kelompok kedua ya. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok kedua. Belum ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh kelompok ini dulu ya. Kelompoknya gabung ini masalahnya terima kasih. Boleh sampai di meja yang lagi ngomong presentasi baju selama depan ya supaya kelihatan biar Oke, perhatian. Di kondangan ada prasmanan. Selamat siang teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Gabriela Majuan. Kenalkan saya Tiara Ulia Putri. Saya Sibel Damianti. Saya Naila Aditya. Saya Mesia. Di sini kita akan membahas tentang tenaga kerja asing. Nah, untuk itu, apa itu tenaga kerja asing? Tenaga kerja asing atau TKA adalah para pekerja migran yang bekerja di suatu negara tetapi bukan warga negara dari negara tersebut. Mereka berasal dari negara lain yang datang bekerja di suatu negara dengan izin kerja atau visa yang telah diberikan oleh pemerintah negara. Salah satu contohnya adalah TKA Cina yang datang bekerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020 ya, TKA di Indonesia tercatat sebesar 95.335 orang. Sebanyak 32.209 orang berasal dari Cina atau 33,7% dari total TKA di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 22,9% dari tahun 2017 dengan total 24.804 orang, dengan mayoritas berasal dari Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, dan Shanghai. Dan sektor-sektor pekerjaan yang biasanya diambil oleh TKA Cina itu ada di sektor konstruksi, manufaktur atau dapat diartikan juga produksi, energi, dan infrastruktur. Nah, untuk dampak positif dari TKA adalah satu kontribusi ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia
melalui transfer teknologi, peningkatan investasi, dan mencipta lapangan kerja. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur. TKA Cina sering terlibat dalam proyek infrastruktur besar di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkitan listrik. Mereka membawa pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang tersebut. Yang ketiga, ada pengetahuan dan pengalaman. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. Berikutnya adalah dampak negatif dari TKA. Yang pertama adalah penurunan upah. Kehadiran TKA Cina yang mungkin diberikan upaya yang rendah dapat menyebabkan penurunan upah bagi tenaga kerja lokal saat tertentu. Yang kedua adalah persaingan ketat di pasar tenaga kerja. Kehadiran TKA Cina ini dapat menciptakan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja, terutama dalam sektor tertentu. Dan mungkin mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Yang ketiga adalah kurangnya transfer pengetahuan. TKA Cina mungkin tidak sepenuhnya mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka kepada tenaga kerja lokal yang dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kerja. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pemecahan masalah atau solusi dari pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi sebuah tenaga kerja asing tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada solusi pertama. Solusi pertama adalah peningkatan kualifikasi tenaga kerja lokal maupun pelatihan dan program pengembangan keterampilan. Yang kedua, pengawasan yang ketat terhadap TNS Cina yang masuk ke Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Ketentuan hukum, maaf ya. Yang ketiga, membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah Cina untuk pertukaran pengetahuan dan pelatihan industri. Yang keempat, pertimbangkan sumber tenaga kerja asing dari negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada suatu negara. Yang kelima, memperkuat regulasi dan perizinan terkait TKA, termasuk persyaratan bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA. Selanjutnya, mendorong pengembangan industri lokal melalui dukungan dan insentif bagi perusahaan lokal. Yang terakhir adalah menggunakan diplomasi dan negosiasi untuk memastikan kepentingan nasional dan keseimbangan tenaga kerja lokal dalam masuknya TKA Cina. Oke teman-teman, segini dari kita. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Mungkin satu pertanyaan mau ada yang ingin bertanya? Boleh ya. Coba berdiri Cynthia. Saya Cynthia. Saya ingin bertanya, kenapa Indonesia masih menerima TKA tenaga kerja asing? Padahal kan Indonesia memiliki banyak sekali penduduk dan juga banyak memiliki ahli kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Kenapa masih menerima tenaga asing? Dimana kalau kita ketahui tenaga asing ini tuh membuat masyarakat lokal ini memiliki kesempatan kerja yang sedikit, tapi itu masih bisa mau menerima tenaga asing. Ya intinya Indonesia kan mereka banyak ya, banyak kualifikasinya, yang kurang pendidikan ada, yang pendidikan ada, tapi kenapa sih kita masih menerima tenaga kerja asing seperti itu ya? Boleh dicari dulu, nanti kita coba ya. Iya, satu pertanyaan aja ya. Ya. Ini menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu mengapa Indonesia masih menerima tenaga kerja asing padahal di sini sudah banyak penduduk yang kekurangan lowongan kerja. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja terawil.
Meskipun jumlah penduduk Indonesia banyak, terdapat kekurangan tenaga kerja terampil dalam beberapa sektor tertentu. Jadi pendidikan dan informasi untuk sektor-sektor tertentu belum tersedia di Indonesia. Jadi terpaksa kita harus mendapatkan pertolongan dari TKA. Yang kedua, TKA itu dibutuhkan karena adanya investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kecepatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Karena kita juga membutuhkan teknologi-teknologi asing yang mungkin pendidikan dan informasi mengenai teknologi tersebut itu hanya ada di luar negeri. Apakah sudah dijawab pertanyaannya? Benar ya, Ibu mau nambahin dulu nih. Kan ada kerjasama misalnya antara China dengan Indonesia. Pasti mereka ada second kontrak ya. Mungkin salah satu persyaratan dari mereka itu yang mengharuskan dari tenaga kerja mereka itu harus ada di Indonesia. Jadi adanya tenaga kerja asing di sini ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya tadi ada alih teknologi ya. Jadi kita juga bisa belajar sama mereka. Dan bagusnya kalau mereka itu kerja di Indonesia secara legal. Yang tidak bagusnya kalau misalkan mereka datang ke Indonesia secara ilegal. Nah ini nyesalin banget karena di Indonesia udah rame, datang mereka jadi lebih ramai lagi sehingga kesempatan kerja di Indonesia jadi berkurang seperti itu. Karena kita juga di Indonesia kita mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ngirim banyak hal ya, apalagi ke Malaysia, ke Arab Saudi. Makanya sebenarnya adanya warga negara asing ke Indonesia bagus asalkan secara legal, dan sama tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri juga bagus asalkan secara legal. Kalau kita kerja ke luar negeri secara ilegal, mereka tidak ada perlindungan di sana. Kan banyak ya kasus-kasus di Arab Saudi yang ada kekerasan. Indonesia gimana mau bantuin ya kalau mereka itu tidak tercatat dalam tenaga kerja Indonesia, betul? Jadi tenaga kerja asing yang masuk Indonesia maupun yang dari Indonesia keluar boleh-boleh saja asalkan sama-sama mendatangkan manfaat bagi negara yang mengirim tenaga kerja dan bagi yang menerima tenaga kerja. Jadi selama jumlahnya masih bisa masih bisa diperkirakan, masih bisa sesuai dengan porsinya, itu tidak apa-apa ya. Yang masalah di sini adalah yang ilegal. Ibu rasa cukup ya dari kelompok berapa nih? Oke, boleh ditutup presentasinya. 2, 3, kadang melompat. Terima kasih teman-teman presentasi kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk ngaku-ngaku perawatan. Tetapi bekerja tadi diberi makan. Kalau nanti kita sudah besar, mari bantai pengangguran. Jadi mulai semoga di tempat ini tidak ada namanya pengangguran. Semoga semuanya mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, yang menginginkan, dan nanti hasilnya juga sesuai ya dengan yang kalian inginkan. Oke, kelompok selanjutnya boleh kelompok 5 dulu ya. Udah Naila Fasilitas. Oh benar ya? Ini siapa yang mau bilang? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari Perkenalkan nama saya Galang Percaya Bro. perkenalkan nama saya Farhan Mediansyah. Nah, yang saya di Desa Bandang Suna. Perkenalkan nama saya Minggu Muhammadina. Halo semuanya, nama saya Lalu Syakira. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara ya, khususnya itu di Indonesia.
Nah, masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian di Indonesia maupun di negara lain. Jumlah penduduk yang bertambah semakin banyak setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja, tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membuat dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Nah, menurut BPS, Sensus 2010, pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, pengangguran itu apa sih? Pengangguran atau penanaria adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak bekerja. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitas rendah. Lalu yang ketiga pengangguran siklikal, yaitu kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat adalah pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Yang kelima ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak mencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Yang keenam ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang ketujuh pengangguran musiman. Kondisi ini adanya siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Yang ke-8 adalah setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, penyebabnya itu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Dan yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang sebagian lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang keenam, iklim investasi yang belum kondusif. Yang ketujuh, kemiskinan. Ke-8, ketimpangan pendapatan. Ke-9, urbanisasi. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat kemiskinan. Oke, kita masuk ke dampaknya. Pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Pertama, ada menurunnya pendapatan penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial karena keuangan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah dan menambahkan hutang yang milik negara. Kedua, ada dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pertama, meningkatkan kemiskinan, tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Terakhir adalah penampilan yang hilang karena lama diberi tekanan. Lalu yang selanjutnya adalah fakta dan data. Yang pertama yaitu menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari tahun ini jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,99 juta orang. Nah, jumlah ini berkurang sebanyak 410.000 dari dibanding Februari tahun lalu. Terus juga dari data-data tadi, kan angkatan kerja sekarang itu totalnya ada 146,62 juta. Nah, kalau dikurang dari yang 7,99 juta tadi, berarti total angkatan kerja yang lagi bekerja itu totalnya sebanyak 138,63 juta orang. Terus juga jadi apa pengangguran ini sempat mencapai puncaknya itu pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Kan jadi banyak tuh ya kayak pekerja-pekerja yang PHK dimulai dari perusahaan dan sebagainya. Itu sempat naik mencapai 0,2%. Nah, terus menurut Menteri Ketenagakerjaan di Indonesia, jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu justru didominasi sama lulusan S1, lulusan S1, lulusan SMA, lulusan SMK. Jadi malah banyaknya itu yang pekerja itu adalah pendidikan itu cuma sampai SMP, yang di SMA sama di S1-nya malah dari jadi pengangguran. Terus selanjutnya ada
Nah, selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja dengan cara menekankan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, dan juga memperluas produksi. Yang kedua ada mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang. Lalu yang ketiga ada memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Nah, yang terakhir, perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang kita sampaikan tadi? Ada pertanyaan? Jelas ya. Kemudian juga tapi banyak banget ya, ada penyebab, ada jenis-jenis penyebabnya, ada dampak dan cara mengatasinya. Oke, boleh ditutup ya? Boleh ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pengangguran ini adalah masalah yang complicated ya buat kita orang. Ya, kenapa? Karena Indonesia itu jumlah penduduknya banyak. Indonesia jumlah penduduknya itu nomor berapa ya? Berapa ya sedunia? Nah, sama negara. Nah, kemarin ibu lihat di Instagram pindah loh. Sekarang yang itu adalah penduduk India. Ya, beda sedikit. Ya, awalnya negara Cina, sekarang udah bergeser. India yang menang, tapi dalam hal ini nggak bagus ya menangnya ya, kita bisa menang pelan-pelan. Berarti yang kedua adalah Cina, yang ketiga negara Amerika, yang keempat baru Indonesia. Jadi memang sulit sekali untuk gimana caranya supaya pemerintah itu dapat menurunkan angka pengangguran, tapi memang ini harus segera diusahakan karena efek dari pengangguran ini berpengaruh ke pendapatan nasional, ke penerimaan pajak. Kalau makin banyak orang yang nganggur, berarti semakin sedikit dong penerimaan pajak di Indonesia. Berarti semakin sedikit pendapatan nasional kita, semakin sedikit pendapatan per kapita kita. Itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial, banyak angka kriminalitas, banyak yang begal, banyak yang mencuri, karena nggak punya pekerjaan, mau gimana lagi hidupnya, ya nggak. Jadi di sini peran pemerintah itu penting banget untuk mengatasi pengangguran. Tadi ada dengan pelatihan-pelatihan, dengar ya. Ada juga berhubungan dengan job fair. Jadi pemerintah harus mempertemukan antara penawar dan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya tadi ada pernyataan penting dari siapa itu presentasi bilang kalau misalkan pengangguran itu malah didominasi oleh lulusan S1 ya. Padahal tadi masalahnya di Indonesia adalah sumber daya alam kita pendidikannya rendah, tapi ternyata yang nganggur kebanyakan S1. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih yang nganggur ini kebanyakan S1? Kenapa yang nganggur kebanyakan anak apa? Nggak yang lulusan SD aja? Atau yang lulusan SMP atau lulusan SMA, tapi malah yang nganggur itu dari lulusan S1. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Mereka seperti mengharap gaji yang tinggi. Ya, Jadi kalau yang SD, SMP, SMA tuh mereka kalau kerja tidak aja, pokoknya bisa akan yang penting kerja. Jadi apa aja, misalnya ngelamar dapat dengan pendapatan yang minimal mungkin ya. Tapi misalnya mereka itu menerima. Nah yang S1 ini malah ibu lihat berita di Instagram, lulusan S1 teknik UI ternyata kalah dengan yang lulusan SMK, tapi dia itu diterima di perusahaan tersebut karena menang pengalaman. Nah si lulusan UI ini kecewa. Pernah baca nggak sih beritanya di Instagram? Nah, jadi yang S1 ini banyak yang mentang-mentang lulusannya dari universitas ternama, jadi pengennya gajinya langsung tinggi. Padahal yang namanya fresh graduate itu memang kita butuh sekali banyak pengalaman ya. Nanti mungkin setelah 2 atau 3, 5 tahun kemudian baru mungkin bisa seperti itu. Jadi pesan ibu nanti buat fresh graduate kalian, untuk awal-awal memang banyak yang harus kalian korbankan. Kalau bisa nanti kuliah kalian sambil kerja, sambil magang, karena itu berguna buat pengalaman kerja kalian. Jadi pas lulus kuliah jangan benar-benar nol pengalaman kalian. Makanya nanti di kuliah itu ada program yang namanya magang.
Itu salah satu gunanya. Selanjutnya dari kelompok berikutnya, siapa yang belum? Ya boleh, kelompoknya Timo. Boleh kelompoknya Timo maju. Timo yang bicara boleh pegang handphonenya lalu pas bicara pada maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang topik kesejahteraan tenaga kerja. Sebelum masuk dalam topiknya, ada bagian pemanasan para mereka. Dari saya dulu, saya menjadi namanya Yudha Tombo. Sebelah saya ada Adi Saputra, sebelah kiri saya ada Naura Aure, sebelah lagi ada Siras Tamhawa, dan sebelahnya Siras ada Benedito. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang pendahuluan. Terima kasih sudah ada di diskusi kami tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Kita yakin kita semua sepakat bahwa tenaga kerja adalah aset yang berharga bagi perusahaan dan negara. Namun masih banyak masalah yang terjadi terkait dengan perlindungan kesejahteraan mereka. Dalam presentasi ini kita akan membahas penyebab dan dampak dari perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal di Indonesia. Kita juga akan menyajikan fakta dan data terkait dengan PHK massal dan lingkungan terjadi di Indonesia. Terakhir, kita akan memaparkan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk pertama, kita akan membahas tentang penyebab perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal, dan pembahasan itu akan dibahas oleh Muhammad Siras Tamhawa. Penyebabnya yaitu utama dari lingkungan kesejahteraan tenaga kerja adalah kurangnya kesadaran dari perusahaan. Banyak perusahaan yang masih mengabaikan hak-hak dasar pekerja seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan hak serta hak untuk mendapatkan upah yang layak. Faktor lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja. Sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, namun masih banyak pelanggaran atau ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwajib. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya akan bahas tentang dampak dari perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal yang akan dibahas oleh Sebelumnya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal telah memberikan dampak yang serius. Dampak yang pertama ialah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal dapat menunjukkan kita antara pekerja dan pengusaha. Pekerja yang merasa tidak dilindungi dengan baik akan merasa tidak dihargai dan cenderung melakukan protes atau bekerja. Dan dampak yang kedua, banyak pekerja yang harus bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan sehat. Bahkan ada yang terpaksa lebih dari batas waktu yang diatur oleh undang-undang. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga, pengusaha yang tidak mampu memelihara lingkungan kesejahteraan pekerja akan kesulitan dalam mencari pekerja yang berkualitas dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Dan dampak terakhir, banyaknya pekerja yang atau orang yang tidak bekerja karena tidak ada lapangan pekerja dan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang pangkal lapangan dalam kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal yang akan dibahas oleh Fakta di lapangan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat lebih dari 500 kasus PHK massal di Indonesia. Hal ini mengakibatkan lebih dari 10.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, demo yang dilakukan oleh tenaga kerja juga semakin meningkat. Pada tahun 2019 saja, terdapat lebih dari 200 demo yang dilakukan oleh tenaga kerja di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan tenaga kerja masih menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang solusi yang dibahas oleh Benedito.
Ya, tadi kan ada dampak, berarti juga ada solusi. Jadi ada beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah yang tadi didampak. Jadi masalah pertama, solusi pertama meningkatkan kesadaran edukasi tentang hak tenaga kerja. Terus yang kedua, pemerintah juga harus lebih aktif dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja. Terus solusi yang ketiga, perlu adanya penguatan sistem pengaduan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang merasa dirugikan. Jadi kesimpulan dari semua materi kita tadi dalam presentasi ini, kita telah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Kita juga menjelaskan dampak dari perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal terhadap masyarakat dan perekonomian secara umum. Namun kita tidak boleh putus asa. Ada banyak solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Dan dengan adanya solusi-solusi tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Setelah pembahasan dari materi dan presentasi dari Komisi 3, sebelum mengakhiri ada apa yang ingin bertanya? Cukup jelas ya, karena waktu juga singkat, jadi kita tutup aja ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan salah mengerjakan durasi dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi masalahnya tentang kesejahteraan umum ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang nakal. Dia ini gaji karyawannya di bawah UMR karena setiap yang UMR-nya. Pertama, perusahaan nakal yang atau tidak membantu pemerintah. Ada juga perusahaan yang memang belum mampu menggaji karyawannya sesuai dengan UMR. Terus kemarin pernah dengar nggak lagi lebaran, lagi apa namanya bulan puasa kan biasanya tenaga kerja mendapatkan THR. Tapi ada beberapa perusahaan yang tidak membayarkan THR. Solusi dari pemerintah itu ada kayak semacam posko pengaduan. Jadi buat perusahaan-perusahaan nakal tersebut yang belum membayarkan THR-nya, tenaga kerjanya bisa mengadukan ke perusahaan tersebut. Gitu ya. Karena kita tahu sendiri juga ya kalau buruh biasanya tiap tahun ada demo enggak. Malah dijadikan ada hari buruh ya. Setiap tanggal oke, timurnya senang, awalnya tadi kita bikin berapa, kalian harus makan juga. Kelompok terakhir, kelompok Cynthia, yuk silakan maju. Ya, analisis. Ya, kalau mau belajar nanti saya beberapa sekali. Langsung ngomong aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebelum kami lanjutkan presentasi, singkat kami untuk memperkenalkan diri. Saya Cynthia Martusia. Bersama rekan-rekan saya, saya Julia Suparana. Saya Veronica. Saya Taman Veronica. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Penyebab kenapa angkatan kerja di Indonesia tidak merata, yaitu samping sumber daya manusia yang masih rendah, karena tenaga kerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian.
daya alam yang dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah presentase dalam NGO Jawa Indonesia yang banyak adalah di Banten, yaitu 63, 60%, Kalimantan Jakarta 100%, daerah istimewa Yogyakarta 40,45%, Sumatera Selatan 59%. Selanjutnya ada acara fakta. Data menurut Badan Riset Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Porsinya 5,86% dari total angkatan Indonesia. Faktanya, ada masyarakat masih berpikir sangat tradisional, karena rata-rata membawa hiburan mendapatkan pekerjaan di kota yang mampu. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dan hampir masih sangat kurang. Kita dan pembangunan Indonesia dikatakan oleh masalah komunikasi. Cara mengatasi permasalahan persebaran tenaga kerja di Indonesia yang tidak merata. Mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia, mengembangkan sistem usaha-usaha informasi di kawasan, mengembangkan usaha industri yang ada di wilayah. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya, ada yang ditanyakan untuk kelompok persebaran. Boleh lah, saya berdiri ya, Mbak Dene. Boleh banget. Tadi kan di slide pertama ya kalau nggak salah kan ada Pulau Jawa lebih banyak dibanding pulau lain. Apa nggak sih caranya agar pulau lain sama Pulau Jawa itu sejajar? Maksudnya nggak cuma di Pulau Jawa doang, pulau lain juga banyak pekerja di lapangan kerjaan. Lakukan transmigrasi, jadi dari yang Pulau Jawa ini dipindahkan ke pulau yang di daerah Tanjung kayak Papua, Kalimantan. Cara perpindahannya gimana? Ini pindah. Yang maksudnya apakah pemerintah memberikan dana untuk perpindahan atau misalnya dia diusir gitu ya? Bisa jadi kayak dikasih itu loh. Gak apa-apa bagus ya. Oke, Ibu pasti ya. Contohnya adalah warga atau rakyat dari Pulau Jawa dipindahkan ke daerah Lampung. Lampung itu banyak orang Jawa. Ibu di kampungnya di Sumatera Barat di Padang, pulang kampungnya naik mobil. Pas di daerah Lampung, loh kok bahasanya bahasa Jawa. Ibu nanya dong sama orang tua ibu, ini kok Lampung bahasanya bahasa Jawa ya Bu? Iya, karena di Lampung itu banyak warga transmigrasi dari Pulau Jawa, terutama pada saat zaman dari Presiden Soeharto Presiden keberapa? Pada saat itu banyak orang-orang Jawa yang dipindahkan ke Lampung. Mereka dikasih lahan sengaja, jadi supaya mereka itu pertanian di daerah Lampung itu jadi lebih maju. Jadi mereka dikasih lahan, mereka ibaratnya jadi punya pekerjaan. Itu adalah salah satu solusi dari zaman Soeharto tadi ya, dipindahin beneran. Nah, memang Jakarta atau Pulau Jawa ini berdasarkan data dari BPS ya, itu 60% tenaga kerja itu ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa ada ibu kota. Coba kalian perhatiin, saudara-saudara kalian mungkin yang habis pulang kampung suka bawa saudaranya tinggal di Jakarta. Malah ada di daerah Jawa, di Pulau Maduranya ada namanya kampung pengemis. Pernah dengar? Jadi mereka itu di rumahnya, di kampungnya ini rumahnya pada bagus-bagus, tapi kerjanya di Jakarta sebagai pengemis. Jadi Jakarta ini atau Pulau Jawa ini sebagai daya tarik. Malah mereka datangnya ke Jakarta, seharusnya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Makanya di sekolah-sekolah ada yang namanya pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Diharapkan ketika kalian misalkan kami tidak mendapatkan pekerjaan, kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan kalau bisa menarik tenaga kerja. Jadi kalian sebagai bosnya, makanya ada pelajaran PKWU ya. Nah, ini PKWU ini solusi nih di kurikulum 2013 ya.
Terus tadi ada transmigrasi, ini juga solusi ya. Jadi benar nih Nenek, tadi solusinya transmigrasi ya, itu salah satu contohnya seperti itu. Oke, kita tutup ya. Baik, sekian dari kelompok kami pada nilai pengangkatan. Ya, tepuk tangan buat kelompok sekarang. Oke, berdasarkan analisa yang berdasarkan analisa itu dari kalian presentasi, alhamdulillah semuanya udah presentasi ya, udah mendapatkan solusi, mencari solusi dari masing-masing permasalahan. Menurut Ibu, dari semua yang sudah presentasi itu semuanya sudah cukup baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tapi tentunya ada kelompok yang lebih baik dibandingkan kelompok yang lain ya. Ibu akan memberikan reward buat kelompok yang baik, yang terbaik. Kelompok saya Bu. Oke. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok yang Lobby dan kawan-kawan. Oke, tapi kalian semua juga semuanya sudah baik ya. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita udah belajar ya tentang ketenaga kerjaan. Ada pengertian ketenaga kerjaan, angkatan kerja, angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, dan yang terakhir adalah masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya Ibu akan memberikan proses kepada kalian. Harap diisi dalam waktu 5 menit cukup ya. PG. Dibalikin ke belakang. Ini per orang ya ada yang mau datang? Ini kakak sebentar ya. Oke, silakan mengerjakan selama 5 menit. Sudah berlihat? Dapat satu kali. Ini sudah ya, tunggu ya. Ada yang belum mengumpulkan KPD? Ini satu kelompok lagi. Tadi itu belum Oke, yang udah selesai, boleh dikumpulkan. Ya udah.
sedikit lagi. Udah belum? Udah. Oke, udah semua ya. Ini gambar sini. Saya untuk pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu ingin ada yang memberikan isi lalu terhadap kegiatan pembelajaran kita. Adakah yang berani untuk mengungkapkan kesimpulannya apa sih dari hari ini? Oke, ada ya. Kesimpulan yang saya dapat pada materi yang diajarkan Ibu pada hari ini, yang pertama adalah tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dan yang kedua adalah dalam bertenaga kerja terdapat masalah di antaranya. Yang pertama adalah pengangguran yang tinggi, dua sumber daya manusia yang rendah, tiga persebaran dengan seperti yang tidak benar. Oke, tadi ada pengertian tenaga kerjaan ya, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Tadi terus juga ada masalah-masalah ketenaga kerjaan. Ada apa aja masalah ketenaga kerjaan? Pengangguran tinggi, terus edukasi atau SDM atau pendidikan yang rendah, terus apa? PHK massal. Selanjutnya sebuah tenaga kerja asing. Terus juga tadi ada upah buruh yang kurang sejahtera ya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, sih. Yang pertama ada jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah dan jasmania. Yang kedua, sedangkan tenaga kerja berdasarkan keahlian dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Oke, tenaga kerja berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah dan jasmania. Yang kedua ada tenaga kerja berdasarkan keterampilannya, keahliannya. Ada yang namanya tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Oke, itu ya Yesi dan Adel. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan nggak apa aja sih kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini di namanya refleksi ini? Oke, Cynthia. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu tenaga kerjaan, jenis tenaga kerjaan, terus juga solusinya. Terus kita juga ada diskusi kelompok mencari solusi dari masalah tenaga kerjaan. Terus presentasi ya, bahas materi, terus kalian memecahkan masalah dan presentasi ya. Oke, buat selanjutnya ada nggak sih kendala selama kalian diskusi atau pembelajaran dalam hari ini? Ada kendalanya? Bimo, apa Bimo? Lebih banyak referensi lagi dalam membahas. Ya, kita harus searching ya solusi terhadap masalah yang diberikan. Dan yang terakhir, gimana sih perasaan kalian ketika diberikan masalah terus kalian mendapatkan solusi ini? Perasaan kalian gimana? Happy ya. Jadi kalau ada permasalahan nanti ke depannya, jangan cuma ngeluh ke pemerintah, ya enggak? Tapi kalian berusaha mencarikan solusi. Jadi jangan apa-apa salah pemerintah, apa-apa salah pemerintah. Karena percaya deh, siapapun pemimpinnya pasti setiap masa kepemimpinan itu pasti ada masalah, dan kita sebagai penerusnya kita harus bisa memberikan solusi. Jangan cuma mengeluh hanya menambah beban aja, ya enggak? Oke. Untuk hari ini sampai sini dulu. Kita tutup ya. Tadi kan kita berdoa di awal dan Yakin juga berdoa. Tolong dalam kelas siapin untuk berdoa. Bersiap.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.